Nah, kabarnya baik Baik, dong. Maria. Tuhan Harusnya baik. luar biasa, gak boleh baik-baik aja, harus luar biasa, nggak mau harus ulang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Biasa. Maaf ya Kak, aku malu. Luar biasa. Pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah dan meninggikan namanya. Yuk, sebelum kita Haleluya. mulai ibadah kita hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya fokus kita bisa tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Sebelum kita masuk ke ibadah kami, mari kita naikkan sebuah pujian berjudul Sampai Akhir Hidupku. Lebih dari siapapun, Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Yuk teman-teman, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu ya Bapa. Terima kasih atas berkat yang kau berikan kepada kami, anak-anakmu, untuk memuji dan memuliakan namamu bersama melalui ibadah online PMK hari ini. Sebelum memulai ibadah ini, Tuhan, kami mohon ampunilah segala kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau murnikan kembali hati kami supaya kami layak untuk menghadap-Mu, Yesus. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami memohon kasih karunia
lembutkan hati serta pikiran kami agar kami dapat mengerti dan menerima ajaran-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Kak Ning. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir atau berhalangan hadir. Karena satu hal apapun, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai teman-teman kami dimanapun mereka berada dan apapun keadaan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu buah pujian berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu. Siapkan hatiku. Baik, semuanya ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk napas kehidupan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami boleh beribadah Tuhan dalam PMK Rokris. Walaupun jarak memisahkan kami, tetapi biarlah hati dan pikiran kami boleh berpusat pada Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, terlebih firman-Mu Tuhan. Ini tersampaikan menurut atas kehendak-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau di atas hamba Tuhan, biarlah setiap yang keluar firman-Mu itu berasal dari hati-Mu saja Bapa. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu Tuhan, supaya Engkau yang besar Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin kakak. Suara kakak tadi kekecilan kah? Enggak kok. Enggak kak, pas kok. Pas ya. Oke. Baik. Ya, shalom semua. Shalom Kak. Shalom ya. Iya, semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik. Apa ada yang merasa kurang enak badan atau lemah? Luar biasa. Sehat Luar Kak. biasa ya pastinya ya. Biasa dulu. Biasa di luar. Oke. Ya, ini sebelumnya ya udah kenal nama ya. Aku perlu nggak memperkenalkan diri? Perlu dong. Perlu ya. Iya, oke lah. Karena memang selalu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tapi ini cinta di dalam Tuhan. Ya, oke. Mungkin bagi adik-adik yang belum pernah kenal dengan kakak, aku coba memperkenalkan diri deh. Ya, nama kakak nama kakak Kak Mei. Panggil aja Mei bisa, mungkin yang sebaya dengan kakak nggak apa-apa. Mei Susianti Pakpahan. Saya orang Batak, tapi mungkin wajahnya seperti orang Timur, ya, ada manis-manisnya gitu. Dan terima kasih kepada para pengurus yang memberikan kepercayaan ya untuk membawa atau men-share firman kali ini dalam ibadah Kamis PMK Unindra. Itu aja kayaknya. Saya alumni 2016. Udah jelas lahir di bulan Mei. Tahunnya nggak usah lah ya. Itu biarkan nanti udah kelihatan dari wajah saya umurnya berapa. Oke. Apa ada yang masih mendebak umur saya? Kayaknya umur 20-an. Saya umur 21 sebenarnya. Kelihatan nggak? Kirain 17, Kak. Atau kelihatan bohongnya? Oh, 17 ya? Iya, kirain 17, ya. Kak. 17 Aduh, tahun. makasih loh dipuji ya. 17 tahun Umurnya ditambah 10 30 tahun. Seperti itu ya. Christopher terlalu jujur. Umurnya 30 tahun. Oke. Ya, oke. Skip dulu soal umur. Biar kita lanjut. Udah ya perkenalannya. Cukup sekian. Yuk. Tema kali ini diberikan oleh pengurus adalah Dare to be different. Ya. Saya bukan orang bahasa Inggris, tapi saya mencoba untuk ala-ala bahasa Inggris ya. Dare to be different. Artinya apa ini? Udah tahu dong pastinya. Berani tampil beda. Ya. Berani menjadi beda. Ada lagi? Tampil jadi beda. Bagaimana? Ya, intinya berani tampil beda ya. Berani berbeda, nggak sama. Oke. Tampil jadi beda. Oke, good. Ya, hampir semuanya sama ya artinya. Tampil jadi beda, beda jadi tampil. Nggak usah dibalik-balik. Pokoknya berani tampil beda. Nah, ya, ini kenapa kita disinggung untuk berani tampil beda, apalagi di masa saat ini? Kenapa? Pasti semuanya udah tahu jawabannya. Itu memang sangat diperlukan. Apalagi kita tahu hari-hari sekarang ini semakin jahat. Semakin jahat dan semakin tidak menentu gitu ya. Dan itu memang jelas sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Hari-hari akan semakin jahat. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai hambanya Tuhan, janganlah sama dengan dunia ini. Kemudian buka yuk. Sama-sama buka Roma 12 ayat 2. Buka Alkitabnya. Yang membawa Alkitab
Alkitab, saya rasa semuanya punya Alkitab lah ya. Iya. Bersama-sama kita baca ya dalam hitungan ketiga. Saya yang pimpin. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wih, keren banget. Ya, ini benar-benar satu ayat, tapi kesimpulannya sudah jelas di sini apa yang diharapkan Tuhan Yesus bagi kita pribadi masing-masing. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih tahu dulu nih sesuatu hal. Saya mau ngasih pandangan nih. Menjadi berbeda di tengah-tengah dunia ini, ya tujuannya itu supaya kita beda di tengah masyarakat masa kini, beda di tengah-tengah dunia. Supaya kita tahu panggilan kita itu untuk apa. Kenapa harus beda? Pasti kan bertanya-tanya dalam hati kalian gitu. Dan panggilan kita itu seperti apa? Sehingga kita disuruh berbeda. Nanti tujuan akhirnya akan dapat. Kenapa harus berbeda? Ya. Sebelum berani beda itu, saya mau nanya dulu nih sama kalian. Sama kalian ya pribadi masing-masing, silakan dijawab dalam chat boleh, silakan ngomong secara langsung boleh. Kenapa sih kita dituntut menjadi berbeda? Ada yang punya jawaban gitu? Kenapa? Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kenapa kita disuruh menjadi berbeda di tengah dunia? Karena kita beda, Kak. Ya, yes, I know kita beda, tapi kenapa? Karena manusia nggak ada yang sama, Kak. Jelas. Dari sidik jari aja kita memang jelas beda ya. Coba ada lagi yang lain? Aku. Oke. Namanya siapa? Karen. Oke, Karen. Kalau menurut aku sih ya, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya kita emang harus beda karena Tuhan sendiri yang bilang kita harus sama kayak Tuhan, kayak Tuhan mengasihi orang, kita juga harus mengasihi. Dan dunia sama kerohanian kita nggak bisa bersatu gitu. Itu bukan satu hal yang bisa disatuin. Jadi ya kita harus ikut Tuhan, nggak ikut sama dunia, kayak gitu sih. Wede, Karen, thank you banget. Ya. Kan, nah di sini tadi teman-teman juga bilang karena kita anak Tuhan. Iya. Kalian sebenarnya berarti udah mengerti ya. Kenapa sih kita harus berbeda? Ya tadi, karena kita anak Tuhan. Tapi jangan cuma tahu anak Tuhan ngapain aja kerjaannya. Apa yang harus kita kerjakan gitu. Ya benar, kita berasal dari Tuhan. Kalau kata Doli sama teman-teman yang lainnya. Nah, jadi yang mau kita bukakan paradigma kita ini seperti ini. Tadi tujuannya ini, tema ini memberikan kita berani berbeda di tengah dunia ini. Supaya kita mengerti panggilan kita menjadi apa. Ternyata Tuhan menyuruh kita untuk menjadi pelayan baginya. Untuk melayani di tengah dunia ini. Untuk melayani Yesus. Ya. Untuk melayani dia. Dia itu siapa? Raja. Jadi karena misalnya karena kita udah tahu untuk melayani tujuannya. Jadi kita harus punya dasar yang kuat dulu. Kenapa harus punya alasan? Kenapa saya harus berbeda? Tadi teman kamu udah jawab. Tapi satu hal yang terpenting di sini adalah saya membukakan karena Yesus udah jadi contoh. Udah jadi contoh di tengah-tengah orang Farisi. Kamu tahu ya orang Farisi, orang-orang yang udah kenal banget isi Taurat Tuhan, yang udah katam isinya firman Tuhan. Dia tahu tapi dia tidak melakukan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah orang Farisi, dia tampil beda. Dia bahkan ngasih contoh nyata. Gitu. Kemudian, karena kita udah berbeda, kita udah tahu, maka disitulah muncul kesadaran diri yang besar.
Kesadaran diri yang bagaimana? Kesadaran diri, kita harus punya pondasi yang kuat juga, dasar yang kuat. Kenapa kita harus sadar? Kenapa kita harus sadar betul, harus, kudu, mesti menjadi orang yang berbeda di tengah dunia ini? Satu pertanyaan buat kita semua. Siapakah Yesus itu bagi kalian? Bagi kalian nih secara sadar, siapa sih Tuhan Yesus itu? Juru selamat. Oke, satu orang ada yang ngomong juru selamat. Kemudian apa lagi? Ada lagi, silakan dicatat, diketik mungkin di chat itu. Ada yang bilang sebagai Yahweh, sebagai sahabat, sebagai teladan, sebagai Bapa. Sebagai Ayo, next. Ada lagi? sebagai guru. Sebagai guru. Coba saya mau coba semuanya menyampaikan. Semuanya menyampaikan kesadaran diri kamu itu Yesus itu bagi kamu apa? Kekasih jiwa. WD, so sweet banget. Sebagai Bapak. Apalagi? Penebus, Kak. Sebagai penebus atau juru selamat. Kemudian Raja. Sebagai gembala yang baik. Wah. Sahabat yang Ada setia. lagi? Sahabat yang setia. Terus, ayo semuanya saya mau semuanya merespon ini ya. Gembala. Oke, gembala. Berikutnya. Ini masih belasan orang, padahal kita ada 50-an loh. Coba ungkapkan, gambarkan diri pribadi Yesus dalam dirimu sebagai apa? Sebagai hasian, yaitu tadi sebagai kekasih jiwa ya. Everything, segalanya, sebagai utusan, sebagai tempat curhat, sebagai penolong. Sebagai sahabat sejati. Berikutnya, udah semuanya kah? Sebagai ayah atau sebagai bapak sama ya? Sebagai juru selamat yang selalu ada di saat kita menyampaikan semua suruh doa kita dan tempat kita menyampaikan segala sesuatu. Widih. Oke, berikutnya ada lagi. Oke, baik. Kayaknya apa yang kalian sampaikan, maaf ya, ini kakak lagi batuk. Yang kalian sampaikan benar sekali. Tuhan Yesus itu keren banget. Dia bisa menjadi apa saja dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Dia itu ada dalam setiap musim hidup kita. Ya. Mau musim subur kek, mau musim hujan kek, mau musim kemarau kek, dia itu ada bagi kita. Tadi ini dari kalian sendiri menyampaikan itu Tuhan Yesus itu bisa menjadi segalanya bagi kita ya. Benar ya? Nah, kalau misalnya kamu sendiri udah tahu Tuhan Yesus itu sebagai apa dalam hidup kita, maka tadi yang menjadi berbeda itu bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Kalau kita sadar betul, kan gini, pasti kita kan kalau udah sadar berarti nalar ya. Logika nalar, hati nalar, semuanya nalar gitu. Dan bahkan itu beriringan. Biasanya kalau misalnya mandi, kita udah sadar betul kita mau mandi berarti ngambil handuk ya, segala macam alat perlengkapan mandi. Nah, tapi ini Tuhan ngasih tahu nih, kamu sadar nggak kamu jadikan aku sebagai apa? Kalau kita jadikan dia sebagai Tuhan Yesus, juru selamat, anaknya Allah, tempat tujuan, everything, semuanya, maka kita bisa menempatkan diri kita berespon yang benar. Dan yang saya mau kasih tahu di sini, kesimpulan dari yang kalian katakan itu, yang terpenting adalah kita jadikan Tuhan Yesus itu sebagai dasar atau pondasi yang kuat. Dasar atau pondasi yang kuat. Angin topan badai apapun tidak akan menggoyahkan kita.
Yuk kita buka Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Teman-teman, kita mau buka firman Tuhan. Nats berikutnya Lukas 6 ayat 46. Sudah? Sudah nemu? Kalau sudah nemu katakan yes. 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 Yuhu, oke. Lukas 6 ayat 46. Oke, wait. 46. Lukas 6 ayat 46 ya. Baik, saya mau bacakan buat kita semua ya. Ayat 46 sampai 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Saya ulangi ya, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sampai di situ saja ayat 48. Nih, dapat sesuatu nggak dari firman Tuhan ini? Di sini dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kita sering jadi anak Tuhan kayak gitu. Giliran berseru, giliran ada list-list yang kita pengen, kita berseru, Tuhan, Tuhan, kok permintaan aku nggak dikabulin, gini gitu. Tuhan langsung ngasih tahu di sini. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, ini kita tidak mengerjakan bagian kita. Kita hanya nuntut doang gitu. Hanya menuntut saja. Dan Tuhan kasih tahu lagi, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Maksudnya begini. Orang itu meletakkannya dalam-dalam. Tuhan Yesus itu mau kita taruh dia dalam-dalam di lubuk hati kita yang paling dalam. Artinya di dalam hati kita. Hati itu kan tidak terlihat ya. Kayak pondasi. Pondasi itu kalau misalnya kita lihat bangunan pencakar langit atau bangunan rumah, pondasi itu ada di dalam, ada di dasar. Gedung pencakar langit itu kokoh. Tuhan Yesus taruh nih, saya di dalam hatimu, gali nih hatimu sedalam-dalamnya, taruh aku di dalamnya itu. Kalau kita udah taruh Tuhan Yesus di dalam hati kita yang terdalam, badai apapun, cobaan apapun tidak akan menggoyahkan kita. Maka kita sadar betul apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Dan tujuannya tadi, menjadi berbeda di tengah dunia ini. Menjadi beda di tengah dunia ini. Kakak udah berapa kali baca firman Tuhan ini, tapi kakak dapat sesuatu yang baru Tuhan ungkapkan tadi di Lukas 6 ayat 46 ini. 48. Orang itu menggali dalam-dalam. Biasanya kan kalau misalnya orang bilang, orang itu menggali, cukup kata sekali doang menggali ya. Tapi ini menggali. Menggali dalam-dalam gitu. Dalamnya sampai 2 kali. Berarti ini kayak penekanannya penting. Ya. Mari kita jadikan Tuhan Yesus itu dasar yang kuat. Pondasi kita yang kuat. Kalau dasar, ya tadi, itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Dan bahkan, tadi kalian bilang Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Ya, semua orang Kristen mengaku dia sebagai juru selamat.
Kalau misalnya Tuhan Yesus itu udah kita tahu jadi juru selamat, berarti kayaknya kita kan sangat-sangat berterima kasih ya sama orang yang menyelamatkan kita ya. Contohnya simpelnya kayak gini nih. Ketika kita lagi butuh bantuan, ada nih tiba-tiba orang yang bantu atau orang yang kita kenal atau bakal mungkin tidak kita kenal, dia bantu kita pada saat yang waktu yang tepat gitu. Contohnya saya lagi kepepet banget butuh ke tempat ini dengan waktu yang on time, ada yang ngasih tebengan. Itu sangat-sangat penting. Nah, dari situ pasti rasa terima kasih saya itu pengen saya balas. Terima kasih banyak ya udah bantuin saya, terima kasih ya udah nolong saya. Kalau nggak ada kamu saya nggak tahu jadi apa. Misalnya kayak gitu. Ini pertemuan yang sangat-sangat penting. Itu sama orang yang biasa kita nggak kenal ataupun baru kita kenal dan bahkan teman biasa kita gitu. Kita ngomong sangat-sangat terima kasih. Ini gimana perlakuan kita sama Tuhan Yesus juru selamat kita yang udah tahu banget dia nolongin kita. Bahkan dia rela gantiin dirinya di kayu salib. Ya seharusnya kita yang disalib nih. Seharusnya respon kita itu lebih dari si orang tadi kan. Seharusnya begitu. Iya, seharusnya begitu. Tapi kadang kalau kita nganggap ya karena Tuhan Yesus ini tidak terlihat, ya udahlah. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Udah, biasanya gitu kan. Ternyata kita ini mau belajar nih. Mau belajar lagi lebih. Oh iya, itu Tuhan Yesus itu juru selamat aja. Respon aku biasa aja. Nih dari sini kita belajar untuk berespon dengan luar biasa. Artinya berespon dengan benar. Sedikit saya singgung ke arah ini. Biasanya kayak misalnya ibadah. Apalagi gara-gara corona nih, ibadah online ataupun misalnya pertemuan ibadah-ibadah gitu ya. Di rumah ini kok dalam Zoom ini gak usah pakai baju yang cakep-cakep. Kalau misalnya kita giliran keluar kan kita make up-an, pakai baju yang cakep. Nah, giliran Zoom ini udah cukup pakai celana pendek aja. Nah, dari situ aja sebenarnya udah ada rasa kita tidak hormat gitu kan. Kita nganggap Tuhan Yesus sebagai biasa aja, bukan sebagai juru selamat. Kita nggak jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar yang kuat gitu. Ini teguran banget buat kita semua. Dan sebenarnya saya juga lagi belajar teman-teman. Di depan orang lain saya bisa maksimal, masa di depan Tuhan saya, juru selamat saya nggak bisa maksimal. Simpelnya begitu. Simpel dasarnya melayani di dalam PMK ini. Biasanya di dalam WL nih kan, anak-anak Unindra kalau misalnya latihan itu biasanya 2 kali, bahkan 3 kali, dan bahkan mungkin semepe-mepenya 1 kali latihan. Atau CO namanya ya. Istilahnya masih sama nggak tahu deh. Pokoknya latihan untuk ibadah secara offline dulu sebelum corona. Nah, jangan gara-gara online aja udah on the spot aja, nggak usah latihan. Langsung aja apa judul lagunya, kuncinya mana, jeng-jreng gitu. Ini bukan menyinggung ibadah WL hari ini, enggak. Maksudnya anak Tuhan di PMK Unindra enggak kayak gitu. Pasti maksimal saya percaya udah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, itu tanda buktinya kamu benar-benar mempersiapkan diri karena mau menerima firman Tuhan, menerima firman dari juru selamat gitu. Saya percaya banget itu. Nah, jadi tadi kita udah sadar nih tentang siapa Yesus itu. Kita nih udah kuat nih, udah dikuatkan. Iya, kita mau jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar yang kuat. Dasar yang tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Maka dari itu, kita menuju tadi. Dare to be different. Berani tampil beda. Nah, ini. Berani tampil beda ini nih. Siap melakukannya di tengah-tengah dunia masa kini. Siap melakukan yang dari kita. Siap, Kak. Firman Tuhan dan negur kita. Berikan hati, jadikan Tuhan Yesus itu taruh di dalam hati kita yang paling dalam. Kita lihat. Roma 12 ayat 2, kita kembali lagi tadi. Tadi kata di Roma 12 ayat 2 ini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tidak serupa, berarti tidak sama. Tidak serupa, tidak sama. Berarti memang kita disuruh, dituntut harus beda.
Tuhan. Dunia lagi zaman-zamannya TikTok. Misalnya nih TikTok ya kan. Ada musik TikTok goyang sedikit. Ada musik TikTok goyang sedikit gitu ya kan. Memang sih TikTok itu nggak masalah. Nggak salah. Tapi respon kita yang menentukan. Kalau misalnya kita jadikan TikTok itu selalu dalam mengisi kekosongan kita jadi manusia TikTok. Tapi kalau misalnya kita ubah, TikTok itu kayak firman Tuhan, makan makanan rohani setiap hari. Lama-lama kita sama dengan perilaku-perilaku yang ada dalam Alkitab. Bukan berarti aku bilang langsung putus dengan TikTok, enggak. Kamu yang berespon dengan benar setelah ini. Artinya kita tidak boleh sampai sama dengan dunia ini. Yuk, buktinya ada di mana, Kak? Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 4. Nah, oke. Ini ya. Dari Roma 12 ini ayat 2 saya kasih 3 poin sama kalian. Ya, 3 poin yang harus kita pelajari. Pertama, kita tidak serupa dengan dunia. Ini poinnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan apa di situ? Jangan turuti hawa nafsu yang maaf ini saya tidak ini bentar. 1 Petrus 1 ayat 14. Sorry anak-anak. Anak-anak, sorry teman-teman. Saya kebiasaan mengajar anak-anak. sorry. Oke teman-teman, 1 Petrus 1 ayat 14. Oke, saya ulangi ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohanmu. Ya. Jelas sekali, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Ini ya artinya hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kalau anak-anak yang taat itu udah otomatis konotasinya ke anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, bukan anak-anak sibolis, bukan anak-anak iblis. Ya. Jangan turuti hawa nafsu. Nah, biasanya kalau bicara tentang dunia itu berarti bicara hawa nafsu. Banyak banget sekarang ya teknologi-teknologi yang menawarkan kita itu jatuhnya itu membuat kita jauh dari Tuhan. Hawa nafsu yang menguatkan kamu pada waktu kebodohanmu. Nah ini, biasanya kalau kayak semakin kita ikuti alur TikTok, kok gue jadi kayak anak TikTok nih ya? Nih. Terus lihat jadi masa kini tuh selebgram ya kan? Nih gue posting nih gaya gue posting kalau misalnya yang momen-momen terpenting. Jadi lama-lama kalau misalnya kita ikutin nggak ada puasnya, nggak ada habis-habisnya gitu. Dan ternyata kita dibodoh-bodohin. Nih Tuhan Yesus ngasih tahu nih ya, Rasul Petrus, hai, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, anak-anak Tuhan. Tidak serupa dengan dunia ini. Tadi teman-teman udah nyinggung, iya Kak, kita segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu maka kita benar. Kalau dalam istilah bahasa Ibrani-nya adalah imago Dei. Itu artinya serupa dan segambar dengan Allah. Walaupun memang sidik jari kita beda, segala rupa kita beda, tapi maknanya itu serupa dengan Allah, karakter kita. Karakter kita, sikap kita. Apalagi di dunia mahasiswa gitu ya. Di dunia mahasiswa saya tahu banget lah posisi mahasiswa kayak gimana. Nih, kalau misalnya gimana nih Kak? Aduh, masa pandemi kayak gini, skripsiku belum kelar-kelar. Terus juga aku harusnya udah lulus. Kemudian seharusnya teman aku udah kerja, malah begini. Oke. Yuk. Dengan begini,
Tuhan mau meminta kita berespon dengan benar setelah kita tahu dia itu adalah sebagai juru selamat. Kalau sebagai juru selamat, kita nggak akan khawatir tentang apapun juga, asal kita mengerjakan bagian kita. Nggak usah takut dengan kondisi saat ini. Malah Tuhan ngasih tahu gini, ya udah bersyukur ketika lagi ngalami posisi ini. Saya ingat banget sebelum corona datang, saya ada niat untuk ibaratnya rehat jadi guru. Saya sudah nggak kuat Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Menghadapi anak-anak yang luar biasa. Serius. Kira kalau bisa Tuhan aku libur kayak 2 bulan. Itu sebelum corona melanda ya. Saya ingat banget itu doa saya di bulan Januari Februari. Itu tekad saya. Saya pokoknya udah kalau nggak berhenti gitu. Nggak taunya datang corona. Beneran bukan 2 bulan Tuhan kasih. 9 bulan sekarang jalan. 9 bulan nggak brojol-brojol. Nih. Akhirnya apa? Jenuh juga. Nih kan bukannya ini yang kau minta Mei. Ibaratnya Tuhan ngomong kayak gitu. Iya sih Tuhan, tapi saya mintanya 2 bulan ini Tuhan kasih 9 bulan. Bahkan ini bisa jadi setahun. Nah ini manusia ini gak ada syukur-syukurnya nih si Mei ini. Nah belajar lagi. Selagi Tuhan kasih posisi kita yang lagi saat ini mungkin kita lagi kumpul sama keluarga. Tadinya kita udah gak bertemu dengan keluarga. Syukuri, nikmati prosesnya. Walaupun memang kita misalnya lagi menunggu panggilan kerja segala macam, nggak apa-apa. Asal kamu kerjakan yang benar, yang positif. Ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu udah tahu lah kehendak Tuhan itu kayak gimana. Setelah minggu kamu bukan lagi anak TK. Ini yang benar ya nak ya. Ini yang salah. Enggak, kamu udah tahu sebenarnya. Karena ada Roh Kudus yang menegur kita setiap saat di dalam hati kita kecil kita. Kalau kita, ini kayaknya nggak benar nih. Urungkan segera kalau misalnya udah nggak benar. Nah, jadi gitu. Terus maksudnya gimana Kak di dalam momen menjadi berbeda di tengah-tengah masa kini, apalagi saya anak kuliahan. Ya, kalau misalnya ini saya udah pernah singgung ya, dan bahkan alumni yang lainnya dulu pernah singgung sebelum online, masih offline. Anak-anak sekarang ini mungkin anak kuliah ya, pakai sistem kupu-kupu, kuliah pulang. Waktu belum corona nih. Ya udah, aku mah kuliah aja udah. Kuliah, datang, duduk, dengar, udah habis itu pulang. Bahkan nongkrong malah sama teman-teman nongkrong, kita nggak tahu tentang rokok, kenta apa kayak, nah gitu. Itu contoh anak-anak dunia ya, yang gaya-gayanya pada saat itu. Tapi, ini Tuhan ngomong, kamu mau nggak jadi beda? Bukan kayak gitu lagi kupu-kupu. Tapi kamu kuliah, tahu. Kamu itu kuliah, kamu itu ditempatkan di kampus ya di Unindra saat ini, ada sesuatu yang Tuhan mau terjadi dalam hidupmu. Ada sesuatu yang Tuhan mau terjadi dalam hidupmu. Ketika kamu masuk PMK, korek lagi, gali lagi. Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan di sini? Apa yang ingin Tuhan inginkan dalam hidupku? Berilah kontribusi dimanapun kamu berada. Berkontribusilah, berikan dampak positif. Banyak ya kontribusi-kontribusi yang bisa kita lakukan di masa kuliah. Banyak banget. Ketika kamu udah serius di dalam PMK, aku tertarik Kak. Dan aku memang kayaknya ada panggilan tersendiri dari hatiku, silakan. Buka hatimu selebar-lebarnya buat ini. Siapa tahu ini adalah ladangnya Tuhan buat kamu. Ambil posisinya, jadi pelayan Tuhan. Di mana? Di kampus. Ketika offline, ya kamu bisa jadi aser, jadi pemusik, jadi WL. Jadi apapun itu sesuai dengan talenta dan bahkan bukan talenta yang Tuhan kasih. Maksudnya apa sih Kak? Talenta dan bukan talenta, maksudnya gini. Kalau talenta ya memang kita harus patut bersyukur Tuhan kasih sesuatu. Lebih dari yang lain. Tapi kalau yang bukan talenta, artinya kamu punya respon yang benar, aku nggak punya apa-apa yang bisa aku banggakan, Kak. Aku nggak harus ngelayani kayak gimana. Udah aku jadi anggota, jadi jemaat aja. Jangan begitu, jangan insecure terhadap yang kayak gituan. Ya kamu ini, asa yang bisa kamu tanamkan dalam dirimu. Contohnya nih ya, saya nggak perlu sebut nama deh.
Ada nih kakak-kakak nih yang salah satu anggota di sini. Tadinya dia bukan pemusik. Tapi saya ingat bagaimana adalah anak Tuhan, dia menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya. Dia tahu panggilannya dia apa, dia pelayan. Dimanapun dia berada, dia tadinya bukan pemusik dan dia nggak kenal itu gitar atau mungkin memang nggak bisa main gitar. Dari semester awal dia datang, sampai bahkan dia terus main gitar, bahkan akhirnya apa? Jadi expert. Serius. Itu artinya itu bukan talenta ya, tapi itu adalah pembelajaran diasah kan. Berarti segala sesuatunya itu yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Itu kalau kita sadar siapa kita. Kita adalah pelayan Tuhan. Maka siap belajar juga. Kamu pasti tahu siapa orangnya dan bahkan kamu coba korek diri sendiri deh. Oh iya. Memang butuh proses yang sulit. Mungkin tangannya kapalan. Terus tiap hari ngejreng. Itu saya percaya itu tangannya kapalan. Tapi apa? Akhirnya dia expert, dia bisa. Enggak cuma gitar, mungkin merembet ke piano. Akhirnya kenapa? Instingnya sudah peka. Karena kebiasaan. Latihan terus. Mau menikmati proses. Yaitu. Saya percaya nih kalian semua itu punya potensi. Talenta, kalau punya talenta syukuri. Bersyukur banyak-banyak sama Tuhan. Nggak punya talenta, tetap bersyukur. Latihan. Nikmati prosesnya. Jangan pandang jadi hamba Tuhan baru melayani. Enggak. Melayani itu bisa sebagai apapun. Itu ingat. Kita harus buka wawasan kita, open minded ya. Tuhan ngasih ini pikiran kita itu luas banget. Melayani itu enggak harus melulu berdasarkan talenta kita. Melayani enggak harus melulu berdasarkan passion kita. Dimanapun kita bisa melayani. Contoh sederhananya ketika kita bisa Tuhan pakai, kita menolong orang yang belum kita kenal sama sekali. Tergerak hati kita, mendorong mungkin ini apapun itulah, mendorong gerobak atau memberikan. Aku melihat Kak di tengah jalan, aku kayaknya tergerak hatiku kasih. Walaupun aku memang pas-pasan. Itu melayani. Dan kalau misalnya jadi pelayan di kampus, berkontribusilah dirimu selagi kamu masih bisa menjadi mahasiswa. Ketika nanti kamu udah lulus, nanti kamu takutnya menyesal. Ya, saya harap setelah dari sini kamu tuh punya, apapun itu, apalagi di masa online. Masa online, kalau misalnya memang niat kamu membara ini untuk melayani Tuhan, kamu ngomong nih sama pengurus, Kak, biarkan aku yang buat PPT-nya, Kak. Kak, biarkan aku yang ini. Aku nih kayaknya tadi tergerak nih setelah dengar firman Tuhan nih. Mau bikin tampilannya the best. Kak, aku biarin jadi operator aja. Suaramu biasa-biasa aja kayak saya. Bahkan saya fales. Kak, Tuhan akan mampukan kamu. Berkontribusi itu hal-hal simpel aja, sederhana dari hal itu. Terus kalau misalnya bisa bikin video, ya monggo silakan. Itu skill aku, Kak. Bikin the best. Jangan kayak biasa-biasa aja. Terus Kak, gimana Kak mau lepaskan dari TikTok, Kak? Nggak apa-apa kamu ini punya akun TikTok. Tapi kalau nggak ganti sekarang, tadinya akun TikTokmu itu kontennya konten aneh-aneh, ya bikin, luruskan. Konten share firman Tuhan. Siapa tahu dari lihat TikTokmu itu kamu pengikutnya udah misalnya ya kan jutaan ya kan, ribuan. Udah tobat nih anak Tuhan siapa nih? Nah, itu kan dari firman Tuhan di-share kan akhirnya tergerak kan. Si A udah tobat ini. Firman Tuhannya adem nih. 1-2 orang pun membaca itu, akhirnya kita sebenarnya udah melaksanakan amanat Tuhan. Sampaikanlah firman Tuhan ke seluruh dunia, ke ujung dunia. Ya, Matius 19 ayat 28. Nih, tidak terasa seperti itu, nggak apa-apa. Tapi ubah responmu yang benar, ubah ke arah yang benar juga. Minta tuntunan Roh Kudus supaya kamu itu tergerak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Roh Kuduslah yang menjadi teman kita sebenarnya ya. Teman kita di masa saat ini, mau kita ngelakuin apapun, mau kita ngomong apapun, tidak menyakiti perasaan teman, ya. Minta pimpinan Roh Kudus terus. Jangan sampai Roh Kudus lari dari hati kita loh. Itu. Oke, itu untuk yang tadi, tidak serupa dengan dunia. Kemudian, berubah, poin yang kedua. Tetap tadi ya di Roma 12 ayat 2, berubah oleh pembaharuan budi. Yuk kita lihat Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Sudah? Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Aduh. Haleluya. Ya, ini poin yang kedua. Karena kita tadi udah tidak serupa dengan dunia, kita disuruh nih. Bagian yang kita kerjakan berubah. Bukan berubah jadi Power Ranger ya, bukan. Tapi berubah oleh pembaruan budi. Pembaruan budi. Kita tahu ya budi itu hati ya, pikiran yang jernih gitu. Efesus 4 ayat 23 di sini dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi biasanya kalau kita perubahannya itu ya udah pikiran doang. Tapi ternyata di dalam Tuhan kita diminta dibarui itu dalam roh. Roh itu bicara hati. Kakak mah enak ngomong. Lah gimana Kak? Ini mah susah Kak. Ya sulit. Saya menyadari. Saya juga terus minta sama Tuhan. Supaya hati saya itu terus layak dan berkenan di hadapannya. Dibaharui pikiran-pikiran yang overthinking, yang bukan menjadi pikiran kita seharusnya, itu dibuang. Buang, Tuhan kosongkan pikiranku ini. Kosongkan. Hatiku ini Tuhan bersihkan. Sampai sekarang ini saya masih tetap minta seperti itu. Karena saya menyadari karena tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Apalagi zaman sekarang itu gampang banget. Diadu dombakan lah, terpancing, emosi lah. Dengan cepatnya informasi yang luar biasa, belum tentu kebenarannya. Berhikmat lagi, Tuhan ngomong kayak gini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang berubah, yang diminta Tuhan pikiran kita dan roh kita. Ini maksudnya yang begini ya, roh itu kayak gini loh. Kalau misalnya gini, kalau setiap hari yang kita lihat adalah TikTok, setiap hari yang kita buka adalah IG, kita scroll terus bisa sejam, 2 jam, 3 jam, yang setiap hari kita buka adalah misalnya hal-hal yang masa sekarang ini jahat banget ya, demo-demo padahal itu sebenarnya RU-nya belum disahkan. Yang kita lihat setiap hari misalnya yang jahat-jahat, yang bukan firman Tuhan kita bilang lah. Kira-kira pikiran kita terisi firman Tuhan atau enggak? Teman-teman. Kayaknya enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kan tersimpan di otak, di pikiran, dan bahkan tersimpan di hati. Kalau konsumsi kita, makanan kita tiap hari begitu terus, mending ya kalau misalnya setiap hari Minggu pengakuan dosa kalau bahasanya ya, tapi kalau bisa jangan begitu. 6 hari melakukan dosa, 1 hari pengampunan. Itu kau mempermainkan Tuhan itu namanya. Bukan. Artinya gini, kita tiap hari melakukan kayak gitu, artinya isi otak kita pun, pikiran kita pun udah yang aneh-aneh, udah yang enggak gitu. Enggak mungkin, mustahil firman Tuhan. Mustahil itu isinya itu Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Enggak mungkin, wong liatnya IG, wong liatnya TikTok. Yang ada nanti misalnya dengar suara TikTok, Suri Bang Jago, nah langsung otomatis joget badan. Nah, biasanya kayak gitu ya kan? Ya kalau mau ketawa boleh aja nggak apa-apa. Nah itu, nah ternyata
Ini kita harus ubah, kita ubah polanya. Yuk, kalau misalnya saya bilang kayak gini, sekarang kalian harus bertobat, putuskan itu semua. Aku udah kayak pendeta amatir banget yang ngomong kayak gitu. Susah. Sekarang saya ngomong sesuatu. Kamu udah ngerti firman Tuhan. Kamu juga udah tahu respon yang benar. Semuanya ada di tanganmu. Semua ada di keputusanmu. Kurangi. Belajar untuk berpuasa untuk hal-hal itu. Ganti semuanya. Coba kita baca deh ini, dengar lagu rohani. Mungkin awalnya lagu rohani, mengadamkan. Baca firman Tuhan lebih banyak lagi. Karena aku dengar-dengar ya masa sekarang ini makin mengerikan sekali. Alkitab firman Tuhan dalam bentuk fisik ini aja udah mulai susah. Dan bahkan itu kita dengar ya, di negara Cina, bahkan itu ada gereja bawah tanah, itu pemuritan bawah tanah itu terjadi loh. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan ini segera langsung dihabisin, dibakar. Teman-teman, kayaknya semakin hari penggenapan firman Tuhan akan semakin nyata. Bahkan sekarang mungkin kan bawa firman Tuhan kayak, jujur aku masih mengakui, kadang buka Alkitab itu dari handphone. Kalau di rumah aja nih, saya baru buka Alkitab ini. Saya mengakui, Tuhan ampuni saya. Jangan sampai nanti firman Tuhan sulit ditemukan, teman-teman. Di Cina sana, orang beribadah aja, itu mereka sampai di bawah tanah karena apa? Dengar lagu pujian aja udah nggak bisa lagi. Bahkan langsung terjadinya apa? Pembantaian. Sebenarnya iman mereka jauh luar biasa dibandingkan kita yang bukan seberapa ini. Sebenarnya kita udah terlalu bebas ya. Di Indonesia kita bersyukur kita masih diberikan kebebasan untuk beribadah. Kita masih dibebaskan untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagu rohani, lagu penyemangat. Coba, yuk belajar, berubah. Minta tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan boleh ubahkan karakter-karakter, perilaku-perilaku kita yang tadinya mungkin udah mulai menyimpang. Tuhan sekarang ngomong nih, yuk luruskan. Respon yang benar. Karena kita mau jadi orang yang berbeda. Kita udah sadar betul kenapa kita harus berbeda. Pembaruan budi. Ya. Makanya ada nih quotes yang mengatakan seperti ini. Saya sebenarnya bukan anak bahasa Inggris, tapi saya mau coba bahasa Inggris ini. You are what you eat. Bener nggak? Please correct ya, my bahasa Inggris ya. Bener nggak sih bahasa Inggris gue? Kamu adalah apa yang kamu makan. You are what you eat. What you eat. You eat. You eat lagi. You eat. Nah itu. Saya coba mau ketik aja deh kalau enggak ya. Kamu adalah. You are what you eat. Nah itu. Jadi maksudnya tadi yang poin nomor 2 ini berubah. Pasti bau badanmu bau pete. Kalau sehari-hari kamu makan sayur, pasti tubuhmu glowing, segar karena sayuran. Kalau sehari-hari kamu makannya yang toksik terus, artinya perkataan-perkataan yang menusuk, menjatuhkan, mendownkan, maka kamu menjadi orang yang seperti itu juga. Tapi ketika kamu setiap hari makan apa namanya ya, makan rohani lah, kita bilanglah makan firman Tuhan, maka kita pun seperti itu. Ya, kalau makan saksam beda lagi, itu kan sekali-sekali. Beda lagi ya tuh. Ini kiasan kata gitu loh. Kalau anak bahasa Indonesianya nih makna katanya luas gitu ya. Si Leoni inilah saksang jadi lapar aku. Ya, oke nanti habis ini kita makan ya, saksang di rumah masing-masing. Nah, itu seperti itu poin yang nomor 2. Oke. Itu. Jadi yuk kita berubah oleh pembaruan budi kita, minta pertolongan Roh Kudus. Ya. Minta pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya udah pikiran kita, maka itu masuk ke hati kita.
Jangan sampai Roh Kudus diam ngomong sama kita, itu udah bahaya banget. Itu berarti ini hatinya ini udah sangat-sangat berisi dengan yang aneh-aneh, akhirnya tidak muat lagi nih ngomong si Roh Kudus ini. Jangan sampai. Atau ini maksudnya saya mau menceritain kayak gini nih. Pernah nggak kalian di posisi kayak gini? Kak, kayaknya aku ngelakuin dosa pun sekarang kayaknya udah kebal deh. Maksudnya kayak gini. Kayaknya nggak ada lagi Roh Kudus yang ngingetin, Kak. Ih, jangan sampai kayak gitulah. Ngeri kali tuh, bah. Biasanya kan kalau kita ngelakuin dosa itu kan ada Roh Kudus yang ini. Kayaknya kamu tadi kurang benar deh ngelakuin ini. Itu tadi bahasamu kurang sopan deh. Coba deh ini nih. Itu Roh Kudus yang berarti yang ngomong gitu. Sama satu lagi nih, anak-anak mahasiswa identik dengan bahasa-bahasa keren, bahasa-bahasa WD. Cobalah. Jadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Yang punya sepupu, yang masih SMP, SD segala macam ya kan. Bahasa-bahasa alay sekarang yang dipleset-plesetin gitu kan. Belajarlah untuk tidak mengatakan seperti itu. Misalnya, nih skip ya kan. Jadi coba ngomong, kamu cantik banget sih gitu kan. Ganteng banget sih gitu. Nah ini nih, langsung cepat kan ngetiknya itu kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya dalam KBBI nggak ada, jadi nggak perlu diomongin. Belajarlah untuk memperkatakan perkataan yang benar, yang baik itu ya. Kan kita mau jadi beda. Kalau dunia ngomong anjay, stop kita ngomong kayak gitu. Ini aku berani ngomong kayak gini. Kalau dunia ngomong anjay untuk bahasa gaulnya, cari buat sendiri bahasa gaulmu yang cantik, yang jauh lebih menarik. Bisa aja, cool banget sih kamu, keren banget. Itu jauh lebih enak kan didengar daripada anjay. Padahal kita tahu sebenarnya arahnya itu konotasi negatif. Yuk, dari perkataan juga stoplah untuk mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak berfaedah atau bahasa-bahasa. 3. Dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Allah, dan yang sempurna. Ini poin yang ketiga, yang terakhir. Coba kita buka Efesus 5 ayat 17. Yuk. Efesus 5 ayat 17. Ini poin yang ketiga dari Roma 12 ayat 2 ya. Dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Saya bacakan buat kita semua. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. WD. Ini bukan kakak yang ngomong ya, bodoh ya. Firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh Mei, itu kata firman Tuhan sama saya. Jangan bodoh Ruth, jangan bodoh Kristo, jangan bodoh sama kita semua. Kenapa di sini bilang bodoh? Karena kita tahu dunia ini sementara, dunia ini memberikan kebodohan, tidak ada yang kekal. Kan manusia sekarang kayak gitu, udah tahu itu benar, tapi nggak dilakukan. Tapi udah tahu itu salah, dilakukan gitu. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini garis bawahi. Janganlah kamu bodoh. Seharusnya kalau kita udah sebesar ini, seumuran ini, kita dulu saya ingat kata bodoh ini saya dapat waktu masih saya kecil. Ketika saya lagi masih kecil, misalnya kalau misalnya guru saya lagi marah, bodoh kali kau, katanya kayak gitu kan. Saya langsung, aduh, langsung nangis. Nah tapi ini firman Tuhan udah ngomong kayak gitu, janganlah kamu bodoh. Kalau nggak mau dikatain kayak gini, yaudah, yuk kita mulai tanggalkan. Yuk kita berani tampil beda, ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau namanya udah ngerti kehendak Tuhan, berarti nggak bodoh. Kalau udah ngerti kehendak Tuhan, berarti nggak bodoh. Itu aja ingat. Nah, Ocha, thank you Ocha, Efesus 4 ayat 29 dia menambahkan. Terima kasih Ocha. Nah itu juga firman Tuhan tadi ditambahkan oleh Ocha. Sebenarnya kita udah sering banget ditegur dari firman Tuhan, tapi kita nganggap firman Tuhan ini ya udahlah Allah, cuma buku doang. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi benar untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Enak banget nih firman Tuhan. Ini singgungan juga. Jangan ada perkataan kotor yang bangun yang benar, di mana perlu, di mana waktu yang tepat, dimanapun kamu berada, baik di kalangan minoritas atau mayoritas, kasih karunia atau karakter Kristus itu akan tampak dengan sendirinya. Ketika hal itu terjadi, berarti kamu sudah tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Oke, teman-teman, tadi kita balik lagi orang bodoh, tapi sekarang waktunya kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kalau udah ngerti kehendak Tuhan, gak mungkin dia bodoh. Ini dibedakan menjadi 3 poin. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Coba buka lagi Roma 12 ayat 2. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Itu tadi yang paling kalimat terakhir. Ya. Karena tadi ya supaya kita dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau yang baik belum tentu benar. Yang berkenan kepada Allah belum tentu sempurna. Tetapi Tuhan minta bahkan ini keren banget. Tuhan minta kita sempurna seperti Dia. Makin berat tugas kita. Makanya ada istilahnya kalau orang dunia ngomong kayak gini, nggak apa-apa lah Kak, bohong demi kebaikan. Hey, stop. Itu namanya kamu kompromi sama dosa. Kamu udah ngerti apa yang baik, naik level. Kamu semakin mengerti yang berkenan kepada Allah itu kayak gimana. Naik level lagi. Ini yang paling puncaknya. Tuhan mau kita sempurna seperti nggak ada cacatnya loh. Kok berat kali Kak firman Tuhan? Ya ini. Saya juga yang nyampein berat. Berarti perilaku saya harus seperti ini. Makanya firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Yang menyampaikan kena, yang disampaikan pun kena. Makanya saya ngeri sebenarnya ini udah lama saya tolak ini jadi pembicara. Ya Leonia. Tapi Tuhan ngomong, kalau kau mengasihi aku, buktikan. Makanya saya mau berani tampil beda lagi nih. Oke Tuhan, saya siap Tuhan. Saya mau belajar karena Tuhan udah jadi juru selamat saya. Berarti saya harus apapun yang Tuhan suruh, enje Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, enje Tuhan. Karena Dia udah jadi dasar kita yang kuat. Ya. Ya. Yuk, kita semakin beriman lagi untuk menjadi sempurna. Sama seperti Tuhan Yesus. Maka kita bisa berani untuk tampil beda di tengah dunia ini. Ayat penutup terakhirnya, lihat Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Oh gitu ya. Oh. Oke, baik. Ya, 7 menit lagi. Ini terakhir. Oke ya, Karen, terima kasih. Oke. Baik. Matius 20 28 ini terakhir ya.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dahsyat. Ini penutup kita. Tuhan Yesus sudah segalanya, everything seperti yang tadi kamu sampaikan buat kita. Ternyata dia datang jauh-jauh nih dari tempat singgasana yang luar biasa untuk jadi manusia. Bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Apalagi kita. Udah jelas-jelas kita tahu diri, sadar diri kita adalah pelayan Tuhan. Dimanapun, kapanpun kita berada. Dia aja bisa memberikan nyawanya, ya berarti kita harus mengikuti. Artinya kita berani berkorban. Ya, luar biasa. Saya nggak kasih contoh siapapun pribadi yang lain, tapi hanya Yesus pribadi contoh nyata dalam hidup kita. Matius 20:28 ini menjadi penutup buat kita. Semoga kita benar-benar setelah dari sini berapi-api ya untuk menjadi tampil beda di tengah dunia ini ya. Teman-teman, nggak cuma kamu, saya juga. Selagi kita hidup, kita akan berperang menjadi orang yang berani di tengah dunia ini. Oke? Terima kasih buat waktunya. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita kembali. Yang lemah dikuatkan. Yang tadi nggak ada pengharapan, jadi melek ada pengharapan yang luar biasa. Yang tadinya nggak sadar, jadi sadar siapa Yesus itu. Dan kita sadar siapa diri kita, yaitu untuk melayani dimanapun kita berada. Haleluya. Terima kasih. Maka kita akan tutup dalam doa syafaat ya. Jadinya Karen ya. Oke, yaudah kita doa syafaat kalau begitu. Oke, baik teman-teman. Kita ambil sikap berdoa. Walaupun secara online kita ambil sikap berdoa, kita benar-benar arahkan hati kita. Surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami kembali Bapa. Untuk kami boleh Tuhan Yesus tidak berada lagi di zona nyaman, tapi kami sadar betul siapa diri-Mu, yaitu juru selamat kami, dasar hidup kami yang kuat. Dan kami sadar kami ada sebagai pelayan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu, hanya Engkau yang mampu dapat menguatkan kami, menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus tolong anak-anak-Mu Bapa, untuk semua mahasiswa PMK Rokris Unindra Tuhan, supaya mereka mau Bapa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini termaterai di dalam hati kami yang terdalam, supaya ini menjadi pedoman dalam hidup kami, dimanapun kami berada, bahkan dalam situasi apapun itu Tuhan. Tuhan Yesus berdoa Bapa untuk PMK Unindra Tuhan. Biarlah Bapa kemuliaan-Mu Tuhan Yesus selalu nyata bagi PMK ini. Engkau yang boleh berkati para pengurus Tuhan, para pemusik, para pelayan dan semua yang terlibat untuk PMK ini, bahkan pengurus yang aktif yang saat ini yang bekerja Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh mampukan mereka, Tuhan yang berikan api-Mu Tuhan Yesus kepada mereka, seperti untuk manusia tetapi untuk Tuhan ya Bapa. Begitu juga dengan teman-teman semuanya anggota PMK Rokris Unindra Tuhan, semakin menyadari betul Tuhan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah hidup ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa kuat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau juga yang boleh berkati Tuhan Yesus anak-anak mahasiswa yang mungkin dalam proses penyusunan skripsi, bahkan pembelajaran secara online. Tuhan yang boleh berikan hikmat, pengetahuan, kepintaran kepada mereka. Dan juga Bapa yang merindukan pekerjaan, mari Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka. Tuhan, berdoa juga Tuhan Yesus untuk masa pandemi saat ini. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas bumi ini Bapa, bagi Indonesia Tuhan Yesus, supaya kiranya Bapa boleh berlalu Tuhan corona ini Bapa, sehingga boleh kembali seperti biasanya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah
Engkau yang menyertai Bapa acara kami selanjutnya, kegiatan kami selanjutnya. Engkau yang menuntun kami supaya kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Bapa, mohon ampun segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak agar kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Makasih Oke. kami. Amin. Thank you kami. Iya, amin. Tuhan berkati.